Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Rotugina dengan NIM 20031047, berasal dari Pendidikan Biologi kelas B dalam mata perkuliahan keanekaragaman hewan. Baiklah, sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen pembimbing mata perkuliahan keanekaragaman hewan dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kali ini dan kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum saya, yaitu mengamati 3 film. Pertama adalah film Cnidaria, kedua film Mollusca, dan ketiga adalah film Annelida. Baiklah teman-teman. Nah, yang pertama adalah hewan batu karang. Hewan ini berfilmkan Cnidaria, berasal dari kelas Anthozoa, berhabitat tinggal di daerah pesisir pantai atau daerah yang masih terkena sinar matahari kurang lebih 50 meter dari permukaan bawah laut. Ada 2 bentuk jenis Cnidaria. Yang pertama berbentuk polip. Nah, ini adalah bentuk polip. Dia berdiri menempel pada substrat. Dia tidak bergerak atau juga disebut dengan sesil. Selanjutnya, ada yang berbentuk medusa. Nah, dia bisa bergerak bebas atau disebut juga dengan motil. Dan yang ketiga, itu adalah gambar anemon laut. Anemon laut hanya berbentuk polip saja, tidak berbentuk medusa. Lalu pada gambar yang kedua, di situ disebutkan ada ujung aboral dan juga ada ujung oral. Nah, dikarenakan Cnidaria tidak memiliki kepala, maka ujung-ujung tersebut dinamakan juga dengan ujung oral dan ujung aboral. Nah, pada ujung oral itu yang berada di dekat mulut. Sedangkan ujung aboral itu yang berada di jauh dari mulut. Pada ujung oral ini digunakan untuk memasukkan makanan atau sisa makanan yang tidak bisa dicerna. Dan kalau pada bentuk polip, ujung aboral itu menempel pada substrat. Nah, jadi bentuk tubuh luar morfologi polip ini sangat sederhana, berbentuk seperti silinder, terdiri dari bagian atas aboral dan bagian bawah yaitu basal plate. Bagian atas berfungsi seperti kepala, seperti ada tentakel, mulut, dan sebagainya. Teman-teman bisa melihat pada gambar yang telah ditampilkan. Dan ini adalah contoh dari kedua jenis dari Cnidaria. Hewan kedua yang saya amati adalah siput atau bekicot. Jadi ini adalah penampakan dari wujud hewan bekicot atau siput. Jadi, siput atau bekicot ini termasuk ke dalam film Mollusca kelas Gastropoda spesies Achatina fulicia. Jadi, secara spesies, dia ini berasal dari negara yang beriklim tropis. Dia berada di tanah yang subur, tanah yang lembab atau tanah yang basah. Nah, secara liar kita bisa menjumpainya itu di hutan atau enggak di kebun. Tubuh dari bekicot ini sangat lunak, serta tidak memiliki tulang belakang. Tubuhnya yang lunak dilindungi oleh cangkang yang cukup keras. Cangkang bekicot terbuat dari bahan kapur dan terdapat lapisan mutiara di dalamnya. Cangkang bekicot berbentuk falciform, di bagian dalamnya berpilin spiral. Cangkangnya berwarna coklat dan bergaris coklat tua. Memiliki alat indera yang berjumlah 4, yaitu mata, tentakel, posparadia, dan statosit. Tidak memiliki kaki karena bekicot berjalan menggunakan perut yang dibantu dengan lendirnya. Ketiga adalah cacing tanah. Cacing tanah sendiri termasuk ke dalam film Annelida kelas Gastropoda spesies Oligochaeta. Habitat dari cacing tanah adalah di dalam tanah yang mendukung seperti suhu, kelembapan, keasaman, dan juga bahan organik yang ada di dalamnya. Cacing tanah tergolong ke dalam kelompok binatang avertebrata atau tidak bertulang belakang, sehingga sering disebut juga dengan binatang lunak. Seluruh tubuhnya tersusun atas segmen-segmen yang berbentuk cincin sehingga digolongkan ke dalam film Annelida. Untuk bergerak, cacing tanah harus menggunakan otot-otot tubuhnya yang panjang dan tebal, dan dibantu oleh lendir yang ia hasilkan. Cacing tanah tidak memiliki mata, tetapi pada tubuhnya terdapat prostamium. Prostamium ini merupakan organ saraf perasa. Adanya prostamium ini membuat cacing tanah peka terhadap benda-benda di sekelilingnya. Baiklah teman-teman, itulah hasil dari presentasi praktikum saya pada kali ini. Maaf jika terdapat banyak kesalahan mulai dari perkataan, penyebutan, pelafalan, dan sebagainya. Saya haturkan beribu maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.